Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Pritasa. Pada hari ini kami akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Silakan sambil perkenalkan, ada Ibu Sahening Dian Ardini, SPSI Psikolog, yang pada saat ini akan berbincang-bincang dalam podcast Hermina mengenai ibu bahagia di masa kekinian. Izin kita mulai ya Bu ya. Apa kabar Bu? Kabar baik, Dokter Brita. Baik, sehat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke. Ini kita akan membahas tentang ibu di masa kekinian. Mungkin pertanyaan yang mungkin paling dasar saya tanyakan nih Bu. Bagaimana ya peran ibu dalam keluarga tuh Bu? Kan pasti perannya sangatlah penting ya Bu, gitu. Iya. Jadi peran ibu dalam keluarga ini memang sekarang perannya itu menjadi agak spesifik karena sekarang kita kemarin 2 tahun berada dalam masa pandemi. Betul. Kemudian untuk pengasuhan anak saja sekarang mulai perlu beradaptasi lagi. Di masa pandemi yang tadinya anak-anak itu belajar di rumah, mungkin adaptasi kita sebagai ibu belum selesai, kemudian di tahun kedua pandemi sudah mulai berubah lagi, sekolahnya berkombinasi antara di rumah dan di sekolah, secara online di rumah dan di sekolah secara offline. Kemudian sekarang anak-anak mulai full bersekolah di sekolahnya secara real, itu juga membutuhkan adaptasi lagi ternyata. Nah, balik lagi, peran ibu ini juga tidak lepas dari bagaimana karakter dalam keluarganya itu. Misalnya anak-anaknya usianya berapa aja, karena untuk anak-anak yang usianya itu lebih dini, itu biasanya ada di kelas yang sekarang kelas 1 ya, yang sekarang kelas 1 SD. Itu ibu juga perlu menyiapkan kemampuan-kemampuan anaknya, karena selama di TK, 2 tahun di TK kemarin sebelum mendaftar ke SD, itu stimulasinya kurang optimal karena anak-anak banyak di rumah, sementara anak TK yang sekolah online nggak bisa kita harapkan ya untuk bisa duduk manis, tertib, kemudian mendengarkan gurunya ketika mengajar, sehingga beberapa kemampuannya itu menjadi kurang bisa teroptimalkan, meskipun tidak 100% anak mengalami hal yang demikian. Gitu sih Dokter Prita. Lumayan panjang ya Bu ya. Memang peran ibu, apalagi kan memang kita udah 2 tahun pandemi. Saya juga jadi terbuka ya setelah Ibu bilang kita biasa di kandang lah Bu, biasanya biasa di rumah. Apalagi anak yang belum bisa beradaptasi ya, keluar rumah dihadapkan sama tiba-tiba ada teman baru, ada pelajaran baru, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana mekanisme mungkin cara ibu untuk mendidik anak ya Bu ya, apalagi sudah mulai sekolah, sudah mulai bertemu dengan temannya yang sebelumnya belum bisa ketemu, cuma online doang, cuma via laptop ya Bu ya, gitu. Nah, ini sebenarnya juga tantangan tersendiri ya bagi ibu-ibu semuanya ya, mungkin tidak hanya di sini saja, tapi ibu-ibu di seluruh dunia gitu ya, karena kemudian ibu ini harus menjadi seorang ibu perlu sekali memiliki pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang tepat supaya dapat memberikan stimulasi yang tepat kepada anak-anaknya. Kasus yang banyak terjadi saat ini adalah banyak anak-anak yang di usia dini kemampuan bicaranya kurang optimal, tidak sesuai dengan usianya. Banyak yang dikarenakan memang secara faktor sejak lahirnya sudah ada seperti itu, namun bisa juga diperparah dengan kondisi pandemi karena di situ tidak terjadi stimulasi yang tepat, kemudian anak tidak mendapatkan stimulasi juga dari luar. Jadi yang harusnya kemarin sudah masuk ke preschool atau TK itu ternyata tidak jadi sekolah, kemudian yang harusnya mendapatkan terapi juga berhenti terapi karena pandemi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu banyak terjadi. Kemudian untuk anak-anak yang mungkin tidak mengalami gangguan dalam proses bicara atau bahasa, itu juga banyak yang mengalami gangguan pada proses adaptasinya, interaksinya dengan teman-teman menjadi
tidak optimal seperti pada kondisi-kondisi normal. Nah, artinya yang kita bahas ini adalah efek-efek yang masih ada pasca pandemi gitu. Nah, untuk orang tua sendiri nih, untuk orang tua sendiri sebagai ibu itu juga sebenarnya banyak melakukan adaptasi juga. Selain kemarin itu pandemi juga perlu beradaptasi terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, terhadap peran di dalam keluarganya. Juga ada yang beradaptasi terhadap proses pekerjaannya, sehingga secara finansial kan juga perlu menata kembali. Gitu ya Dokter Prita. Jadi kalau temanya kita itu bagaimana sih ibu bahagia bisa memiliki peran yang positif kepada keluarganya. Nah, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, yang pertama perlu diciptakan adalah ibu itu harus bahagia dulu gitu. Lingkungan kali ya dok. Lingkungan. Betul. Jadi selain memang memiliki mindset bahwa ibu ini perlu bahagia lebih dulu, kemudian menularkan perasaan bahagia itu kepada semua anggota keluarga, ya itu bisa menciptakan keluarga yang nantinya memiliki channel kebahagiaannya gitu. Tapi dok kan kadang ada beberapa ibu buat anak dulu deh yang bahagia dibanding ibunya, itu gimana ya dok? Ya seperti kita berbagi ya, ketika kita mau berbagi, kita harus memiliki sesuatu yang dipakai untuk berbagi. Kalau kita pengen berbagi kebahagiaan, menciptakan anak dan keluarga kita bahagia, tentunya dari kita sendiri juga perlu bahagia terlebih dulu. Nah ini mungkin ada tips-tipsnya ya Dokter Prita ya. Jadi ibu sebagai individu ini kan ada channel ke keluarga gitu ya. Jadi bisa mengomunikasikan apapun kepada keluarga. Pasangan ini merupakan orang yang tepat untuk berdiskusi. Kemudian kepada anak. Nah, ketika ibu bisa berbagi waktu, berbagi peran, maksudnya bisa menjalankan perannya sebagai ibu di dalam keluarga, itu bisa lebih membuat peluang keluarga tersebut menjadi lebih solid. Nah, dari keluarga ini juga sebenarnya ada channel lagi ke anggota masyarakat yang luas ya. Apabila misalnya merasa kurang pengetahuan-pengetahuan tertentu, misalnya dalam ternyata anak saya sekarang memerlukan treatment apa misalnya, itu kan channelnya ke masyarakat kan, bisa yang mengikuti seminar-seminar atau berada di dalam komunitas-komunitas tertentu, menghubungi profesional. Nah itu sebenarnya upaya ibu untuk semakin menguatkan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya itu juga bisa berdampak banyak buat keluarganya gitu. Benar ya Bu, ibu kan sepanjang masa ya Bu, sepanjang masa, belajarnya betul. Sampai akhir hayat pasti ya Bu ya, karena setiap kondisi, bahkan anak pertama anak kedua bisa beda cara ininya ya Bu ya. Dan apalagi sekarang ya, setelah pandemi anak belajar melalui gadget, anak tuh jadi iya dok, kurang gerak gitu ya dok ya, jadi kurang gerak, kemudian ketika interaksi langsung itu perlu dilatih lagi gitu kan. Nah ini juga memerlukan adaptasi lagi. Nah kalau misalnya kita sebagai ibu tidak menyiapkan pengetahuan, tentunya akan stres banget kan. Bener. Aduh kenapa begini, kenapa begini. Nah selain kemudian banyak yang melarang, ayo jangan pegang HP terus misalnya gitu ya. Namun kita juga perlu menyiapkan ketika anak kita batasi penggunaan gadgetnya, kemudian kegiatan apa sih yang perlu kita siapkan sebagai penggantinya gitu. Berarti Bu, kalau misalnya dari segi psikologi, kalau misalnya anak tiba-tiba dilarang untuk tidak memakai gadget gitu, sebenarnya anak tuh apa sih Bu yang kira-kira dirasakan Bu? Apa terkejut atau bagaimana? Cara melarangnya. Iya. Nah sebenarnya kan anak juga memiliki kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan untuk bergeraknya cukup, kemudian selain itu juga kebutuhan nutrisi gitu kan, ada makanan yang bergizi misalnya gitu. Nah ketika anak tidak memiliki ide untuk bermain yang lain, biasanya kalau adanya gadget dia akan bergadget terus gitu. Tapi kan disinilah peran ibu yang bisa
membuat anak itu membuka pikirannya bahwa oh ternyata nggak cuma gadget loh, ternyata banyak loh, ternyata mama banyak menyediakan mainan lain yang juga lebih menarik gitu. Balik lagi ke pengetahuan ibu berarti ya, betul, Bu. Jadi harus tahu gimana celah-celahnya bikin anak senang. Iya, gitu. nah itu ini dok, perlu di apa ya, ibu juga perlu pengetahuan tentang tahap perkembangan anak. Jadi kalau misalnya anak usia tertentu, kebutuhannya apa sih supaya nanti sarana-sarana yang diberikan kepada anak ini sesuai dengan usianya, gitu. Jadi sesuai umurnya ya Bu Sesuai ya. umurnya. Soalnya kadang ada juga beberapa anak yang mungkin tontonannya juga belum sesuai umur. Betul. Mungkin itu karena salah satunya kurang pengawasan juga. Betul. Gitu ya Bu ya. Nah itu kan berarti kan ibu ini perlu hadir sepenuhnya ya, karena kan ada yang misalnya hadir hanya secara fisik atau malah yang terjadi ibu sibuk dengan gadgetnya sehingga kehadirannya hanya secara fisik. Nah itu memang perlu memiliki mindset bahwa ibu itu penting gitu. Jadi sebagai ibu perlu bicara terhadap diri sendiri bahwa kehadiran saya, keberadaan saya di dalam keluarga itu penting, sehingga apapun yang saya lakukan akan berpengaruh besar kepada anak-anak gitu, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif gitu. Oke. Selain itu Bu, kalau misalnya cara lain buat ibu happy apa ya Bu ya, selain belajar atau mungkin boleh nggak sih Bu apa ikut senam atau gimana biar bikin happy gitu. Kalau itu sih penting ya, karena sebagai ibu, sebagai individu dewasa pun itu kan perlu juga mengelola secara fisik maupun secara emosi kan gitu. Nah secara fisik kan perlu dikelola melalui gerakannya, maksudnya tidak harus mengikuti senam yang di studio senam misalnya gitu ya, tapi gimana caranya supaya fisik ini bisa terkelola dengan baik melalui gerakan-gerakan rutin seperti jogging keliling rumah atau keliling kompleks perumahan maksudnya gitu ya, atau kegiatan lain yang paling bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya pengen ikut senam tapi senamnya jauh, kayaknya jadi menyulitkan diri sendiri gitu ya. Yang paling mudah dilakukan apa? Kalau misalnya di rumah ada sepeda dan itu yang paling bisa dilakukan, ya itu yang paling dipilih gitu. Terus Bu, tips terakhir nih untuk ibu-ibu masa kini yang memang kerja juga, ngurus anak juga, ngurus suami juga, ngurus rumah juga. Tipsnya Bu yang mungkin bisa dilakukan ibu-ibu di rumah untuk tetap bahagia. Tips kecilnya aja Bu. Yang paling pertama, ya seorang ibu memang perlu siap untuk menerima bahwa dirinya itu sekarang menjadi ibu. Ya, plus dengan berbagai konsekuensinya, berbagai peran-perannya. Idealnya sih memang ketika menjalankan pekerjaan, ketika menjalankan peran sebagai ibu itu tidak menjadi sebagai superwoman yang semuanya itu bisa dikerjakan semuanya. Benar. Nah, itu juga perlu diadaptasi lagi. Ketika tadinya di awal itu menganggap bahwa wah saya seorang ibu yang harus bisa segalanya, semua bisa saya kerjakan sendiri. Ada sih memang beberapa orang yang bisa, tapi tidak semua orang bisa. Nah, sebenarnya juga perlu ya kalau misalnya memang sedang tidak bisa, kemudian kita minta support system, bantuan dari siapa, misalnya berbagi tugas gitu ya. Kan ada ini ya, ada yang mengatakan tugas ibu itu dari pagi sampai pagi lagi tidak berhenti gitu ya, dari benar, Bu. keperluan anak, keperluan rumah tangga dan lain-lain dikerjakan semua. Namun sekarang perlu yang menerima diri sepenuhnya, artinya sudahlah kalau memang yang bisa saya kerjakan ini ya sudah, artinya tidak perlu juga kok orang lain bisa saya enggak. Apabila kita membandingkan dari orang lain yang itu bisa menjadi pemacu motivasi kita untuk menjadi lebih baik, oke. Tapi kalau kita membandingkannya terlalu jauh misalnya ya, itu bisa membuat stres tersendiri sehingga anak-anak dan keluarga juga bisa tertular dengan rasa stres yang ibu alami gitu. Bermanfaat sekali nih Bu. Saya juga jadi banyak dapat ilmu nih Bu gitu. Ya, itu yang terjadi sehari-hari ya Dok ya gitu. Nah, mungkin saya pun
sebagai ibu juga masih perlu banyak belajar ya, karena proses menjadi ibu dan berperan di dalam keluarga ini prosesnya dinamis. Ketika semuanya itu beraktivitas, kemudian semuanya itu usianya bertambah, tuntutannya juga akan berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi kita tetap harus belajar dan harus bahagia ya Bu ya. Betul, bahagia dulu. Baik sahabat Hermina, bagaimana nih materi kita pada kali ini? Semoga bisa bikin dapat ilmu, bisa diaplikasikan juga ke kehidupan kita, terutama untuk ibu-ibu. Tetap harus bahagia ya Bu. Bahagia. Biarpun kerjaan banyak, jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Kalau ibu bahagia, insya Allah anak bahagia, insya Allah suami bahagia, keluarga lain juga bahagia. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Atas hari ini. Untuk sahabat Hermina, jika ingin mungkin ada pengen dicurhat-curhat atau diceritakan kepada Ibu Sahening. Ibu Sahening ada di Rem Hermina Hospital Grand Wisata pada hari Rabu jam 9 sampai jam 12 dan pada hari Sabtu jam 14 sampai jam 17. Mungkin bisa curhat-curhat tentang anaknya atau tentang ibunya sendiri ya Bu ya, tentang perasaan anaknya atau perkembangan anaknya yang memang dalam musim dari perubahan dari COVID yang di rumah terus sudah mulai offline, mungkin ada masa penyesuaian yang sesuai Ibu bilang tadi. Baik, saya Dr. Prita, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Ibu Sahening atas kehadirannya dan penjelasannya. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Dr. Prita mohon maaf atas segala kesalahan. Salam jumpa sahabat Hermina.